teman-teman bingung ya, saya ada di mana? Saya ada di satu tempat di mana kita bisa healing, di mana kita bisa melepaskan penat yang ada gitu kan, khususnya di ibu kota. Ya, hari ini saya akan coba mengupas mengenai satu tema yang saya yakin sangat-sangat menarik dan pasti ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Temanya tentang apa? Temanya tentang pariwisata. Nah, lebih spesifik lagi saya akan membicarakan tentang dampak ekonomi dan dampak lingkungan terhadap pariwisata di mana? Di Karimun Jawa. Pertanyaannya sederhana, pernahkah teman-teman semuanya ke Karimun Jawa? Jika belum, maka tolong segera pindahkan ke sana. Karena ini adalah salah satu potongan surga yang dijatuhkan di mana? Di Jawa Tengah. Ya, nama saya Sumarno. Saya adalah mahasiswa Poltekpar Medan, Magister Perencanaan Pariwisata dari Poltekpar Medan. Nah, bicara tentang Karimun Jawa itu satu gugusan pulau. Sebetulnya bukan hanya satu pulau, ya, tapi terdiri dari beberapa puluh pulau ada di sana. Tapi memang pulau terbesarnya adalah Karimun Jawa itu sendiri. Di sana ada Pulau Cilik, ada Pulau Menjangan besar, Menjangan kecil, dan banyak lagi. Ya, jadi kenapa menjadi unik Karimun Jawa ini, gitu kan? Letaknya tidak jauh dari mana? Dari Jepara. Karena teman-teman hanya butuh 3 jam dengan menggunakan kapal cepat dan butuh 5 jam jika teman-teman menggunakan Menggunakan transportasi ferry. Ya. Jadi kalau dari ibu kota gitu ya, dari Jakarta, dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain, dari Pulau Jawa relatif sudah sangat-sangat terjangkau dari sisi aksesibilitasnya. Pertanyaan adalah ada penerbangan nggak? Kabar terbaiknya adalah Karimun Jawa sekarang ada penerbangannya. Dari mana? Dari Jakarta, kemudian ke Yogyakarta dan ke Karimun Jawa. Pulau ini punya apa? Punya airport sendiri sehingga supaya lebih mudah dijangkau oleh siapa? Oleh para traveler, gitu ya. Nah, apa sih yang spesial gitu ya dari Karimun Jawa? Jika teman-teman ke sana atau teman-teman bisa browsing ke Karimun Jawa gitu, banyak hal yang menarik di sana. Satu, kalau bicara tentang pantai, ya karena wisatanya memang lebih banyak ke pantai, wisata air ya, snorkeling dan lain-lain. Kalau bicara pantainya, pasirnya sangat-sangat putih. Teman-teman bisa ke Tanjung Gelam gitu ya, teman-teman bisa ke sana ngapain? Main water sport. Jadi di sana juga ada jet ski dan lain-lain gitu ya. Fasilitasnya sangat lengkap. Yang kedua apa sebenarnya yang sangat menarik di sana itu adalah terumbu karangnya. Jadi Karimun Jawa memiliki terumbu karang ya dengan jenis yang terlengkap di dunia, dan itu masih sangat-sangat terjaga dengan baik sekarang ya. Kemudian yang ketiga apa gitu ya, selain tadi terumbu karang gitu ya, kemudian yang ketiga adalah populasi ikannya yang sangat luar biasa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kejernihan lautnya. Karimun Jawa sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau di timur itu ada Papua, maka di tengah gitu ya ada yang namanya Karimun Jawa. Ya, lalu apa sih sebenarnya dampaknya ke industri pariwisata Karimun Jawa ini terhadap siapa? Terhadap warga lokal gitu ya, orang-orang Karimun Jawa sendiri gitu kan. Satu hal gitu, banyak warga lokal yang sekarang switching. Artinya apa? Sebelumnya mereka mata pencariannya adalah nelayan dengan petani. Tapi sekarang seiring meroketnya Karimun Jawa, seiring banyaknya wisatawan yang masuk ke Karimun Jawa, sebagian dari mereka switching menjadi apa? Menjadi guide, menjadi pemandu wisata, menjadi pemandu snorkeling. Kemudian juga mereka buka guest house, mereka bikin kerajinan tangan, mereka menjual kerajinan tangan. Kemudian mereka juga buka apa? Buka tempat-tempat makan gitu ya, tempat-tempat makan sederhana gitu. Mereka jajakan gitu ya, bakaran dan lain-lain gitu ya di Karimun Jawa. Tepatnya kalau teman-teman ke sana, silahkan main-main ke Karimun Jawa. Di mana? Di alun-alun Karimun Jawa. Teman-teman akan jumpai begitu banyaknya warga lokal yang menjajakan ikan-ikan segar, kemudian bisa dimasak di sana. Itu kalau dari sisi ekonomi. Lalu apa sih gitu ya dampaknya? Tentunya pendapatan mereka gitu ya akan naik cukup signifikan ya dibanding hanya menjadi petani dan nelayan. Nah, jika melihat data teman-teman nanti akan lihat gitu ya,
jumlah wisatawan mancanegara yang ke Karimun Jawa dari 2023 ke 2024 kemudian ke 2025 itu setiap tahunnya year on year-nya itu lebih dari double, artinya pertumbuhannya itu lebih dari 100%. Jadi coba bayangkan gitu ya, surga kecil ini gitu, yang sangat luar biasa ini sekarang terkenalnya tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Itu yang luar biasa dari Karimun Jawa. Kegiatan apa sih yang bisa dilakukan di sana? Banyak, ada snorkeling, main di pantainya, pantai yang sangat putih luar biasa gitu ya. Bahkan ada diving ada di sana. Kemudian apa? Olahraga air, misalnya jet ski dan lain-lain. Itulah dampak ekonominya. Jadi income-nya kepada warga lokal Karimun Jawa meningkat sangat-sangat tajam. Dan yang mengasihkan adalah time spending mereka gitu ya, average time spending wisatawan mancanegara ini adalah 2 hari, jadi lebih dari 2 hari, 2,4 atau 2,6 ya, 2,6 hari. Artinya mereka cukup lama gitu ya, stay di sana, kemudian spending uang juga cukup besar di sana. Nah, itu dampak positifnya. Pertanyaannya adalah gitu kan, selalu ada dua sisi nih kan. Dua sisi apa gitu kan, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Sekarang apa sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah kalau dari sisi ekonomi, pertama ketergantungan terhadap sektor wisata. Jadi sekarang gitu ya, anak-anak muda gitu ya lebih senang tergantung terhadap sektor wisata daripada apa? Daripada sebagai nelayan ataupun sebagai petani. Karena itu kan instan kalau pariwisata, langsung dapat duitnya, langsung dapat. Nah, dampak yang kedua tentunya adalah dampak terhadap lingkungan. Nih kalau teman-teman lihat nih ya, gitu kan, ini kan hijau gitu ya, bersih, tertata, rapi nih di sini gitu ya semuanya gitu ya. Nah, dampak dari lingkungan tadi salah satu contohnya kalau teman-teman lihat ada rusaknya terumbu karang. Jadi rusaknya terumbu karang ini diakibatkan oleh apa? Snorkeling yang harusnya nggak boleh menginjak karang, mereka menginjak karang. Akhirnya karang itu ketika terinjak, pertumbuhan karang itu kan sangat lama gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua apa? Sampah. Jadi sampah plastik yang sekarang cukup merepotkan ya, merepotkan untuk mana? Untuk pemerintah Karimun Jawa itu sendiri. Jadi banyaknya sampah plastik gitu ya, yang susah diurai tentunya gitu kan, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan gitu ya. Untuk apa? Untuk Karimun Jawa itu sendiri gitu ya. Kemudian kalau bicara yang lain gitu ya, selain plastik tadi gitu kan, tentunya ada sampah-sampah rumah tangga yang tentunya juga meningkat seiring juga wisatawan yang datang ke Karimun Jawa juga meningkat. Ternyata ada satu dampak lagi gitu yang tadi belum saya sampaikan gitu ya. Selain dampak ekonomi dan dampak lingkungan, apa dampak itu? Yaitu dampak sosial budaya. Dampak positifnya dari sosial budaya ini adalah karena banyaknya wisatawan masuk dari satu daerah lainnya, kemudian dari mancanegara, gitu ya, itu membuat interaksi yang sangat intens dengan masyarakat sekitar. Akhirnya mau tidak mau, gitu ya, mereka akan belajar bahasanya, belajar budayanya, gitu ya, kira-kira ya. Sehingga di masyarakat Karimun Jawa itu wawasannya akan jauh lebih luas sekarang. Karena tidak hanya tentang Karimun Jawa, tapi tentang apa? Tentang wisatawannya itu sendiri, gitu ya. Jadi itu bahasanya akan lebih baik, bahasa internasionalnya. Kemudian apa? Mereka akan dapat wawasan jauh lebih bagus, gitu ya, jauh lebih luas. Tapi ada juga negatifnya. Negatifnya apa? Negatifnya adalah tadi karena sering berinteraksi tadi, maka mereka harus menjaga nih sebagai budaya lokalnya. Karena kalau tidak dijaga dengan baik akan tergerus oleh budaya-budaya wisatawan tadi. Jadi itu PR sebenarnya gitu ya kepada masyarakat lokal, bagaimana dia tetap menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Karimun Jawa. Nah, ada 3 hal tadi yang saya sampaikan, dampak ekonomi kami sudah sampaikan, kemudian dampak lingkungan gitu ya. Tadi saya sudah simpulkan untuk di lingkungan itu bagaimana Karimun Jawa membutuhkan aksi nyata gitu ya dari pemerintah gitu ya untuk wisata yang lebih sustain gitu ya, sustainability tourism gitu kan. Kemudian dampak sosial budaya tadi juga sudah
saya kupas meskipun sebentar ya. Jadi poinnya adalah jangan lupa berwisata, spend duitnya, jangan pelit, nikmati setiap prosesnya gitu ya. Spend duit tadi gitu kan, untuk apa? Untuk senang-senang. Dan salah satu tempat yang teman-teman mesti datang ke sana adalah Karimun Jawa, potongan surga yang ditaruh di tengah ya, bukan di timur. Kalau di timur Papua. Selamat datang ke Karimun Jawa, Sarangil.